warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak kenikmatannya kepada kita. Salawat beserta taslim semoga senantiasa terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Insyiqaq, di mana kita telah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya tafsir dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, yang mana 3 ayat ke-7, 8 dan ke-9 ini menceritakan tentang hisab, perhitungan amalan di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan mereka-mereka yang hisabnya ringan, mereka-mereka yang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, dan telah kita sebutkan ya, ini adalah tanda kebaikan bagi orang ini ketika dia menerima catatan amal dari sebelah kanan. Maka apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Iya. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya seseorang yang dihisab dengan hisab yang ringan ya, berarti pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya, mengampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan akan mendapatkan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang ke-9 dari surat Al-Insyiqaq. Dan ayat yang ke-9 ini insyaallah taala akan jadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Siapa dia? Nah, itu tadi orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya dan mendapatkan hisab yang ringan di akhirat. Maka dia yang nanti akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Maka dari ayat ini para ulama membahas 3 permasalahan. Karena di dalam ayat dikatakan wayang qalibu, kelak dia akan kembali. Pertanyaannya, dia akan kembali kemana?
Kemudian dikatakan ila ahlihi, menuju kepada keluarganya. Pertanyaannya, keluarganya yang mana? Kemudian dikatakan masrura, dalam keadaan berbahagia. Pertanyaannya, berbahagia karena apa? Nah, ini 3 pembahasan yang ada di dalam satu ayat ini. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa dia akan kembali kemana? Maka kita jawab bahwa orang yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya dan mendapatkan hisab yang ringan, dia akan kembali ke surga. Dia akan kembali ke surga. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebutkan bahwasanya manusia itu asalnya di surga. Karena Nabiullah Adam alaihi salam, nenek moyang kita, itu berada di surga. Kemudian karena memakan buah yang terlarang, akhirnya dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke bumi. Maka asalnya kita di dalam surga. Nah, sehingga di dalam ayat ini dikatakan wayang qalibu, dia akan kembali kemana? Kembali ke surga, yang merupakan tempat asalnya manusia. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga manusia itu asalnya di surga. Namun ketika mereka melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari jalan kebenaran, inilah yang akan menjadikan mereka tidak lagi kembali ke tempat asalnya, tetapi justru kembali ke dalam neraka wal iyadu billah. Iya. Maka dia akan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak mungkin kembali ke dunia. Tidak akan mungkin kembali ke dunia. Karena orang yang sudah mati tidak akan bakalan hidup kembali. Nah, walaupun dia mendambakan untuk bisa hidup lagi, orang yang mati itu. Makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ahadahumul maut." Apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka kematian, qala rabbirji'un, maka dia pun berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Itu harapan dia, itu angan-angan dia. Untuk apa kembali ke dunia? Apakah dia ingin menyelesaikan bisnisnya yang belum selesai, atau masa kerjanya yang belum usai, atau apa yang mau dia kerjakan? Iya, ternyata dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali aku bisa beramal saleh apa yang dulu aku tinggalkan. Dia berangan-angan bisa beramal saleh lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak mungkin. Sekali-kali tidak akan bisa. Orang sudah mati tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang diucapkan di lisannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada dinding pembatas, ya, sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Sehingga tidak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Apalagi kalau sudah tiba alam akhirat. Karena bumi kita akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Allah ganti. Makanya manusia kelak di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk disidang oleh Allah
mempertanggungjawabkan setiap amal, setiap ucapan, setiap perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka orang ini kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala tentu disebabkan oleh usaha dia ketika di dunia. Dia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dia akan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang tentunya penuh dengan kenikmatan. Surga yang kata baginda Nabi SAW dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adattu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang mana surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Iya, itu surga. Surga yang kata baginda Nabi SAW juga dalam sebuah hadis bahwa derajat orang yang paling rendah di surga, kata Nabi, mislu mulki malikin min mulukid dunya. Itu seperti raja dari raja-raja yang ada di dunia ditambah 50 kali lipat lagi. Itu derajat penghuni surga yang paling rendah. Sedangkan surga itu ada 100 derajat, ada 100 tingkatan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Maka itulah tempat kembali orang-orang yang ketika di dunia sibuk dengan ilmu dan amal saleh. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang pada akhirnya menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya dan dihisab dengan hisab yang ringan. Dihisab dengan hisab yang ringan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini jawaban yang pertama untuk soal yang pertama. Dia kembali kemana? Jawabnya dia kembali ke surga. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat wa yanqalibu ila ahlihi, dia kembali ke surga menuju keluarganya. Pertanyaannya, keluarganya yang mana? Iya, keluarganya yang mana? Karena kita itu punya dua keluarga. Ada keluarga di dunia, ada keluarga di akhirat. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang dikatakan dia akan kembali menuju keluarganya. Keluarganya yang mana? Ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Para ulama mengatakan bahwa di dalam ayat ini bahwa dia akan kembali menuju keluarganya ada dua penafsiran. Bisa dikatakan bahwa menuju keluarganya yang ada di dunia, menuju kepada keluarganya yang ada di dunia. Nah, yakni mereka-mereka yang sama dengan dia dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam amal saleh, yang akhirnya menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya dan mendapatkan hisab yang ringan. Maka dia akan berjumpa bersama keluarganya yang seperti ini di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Nah, mencakup seluruh keluarganya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dia akan berjumpa dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudarinya. Akan dipertemukan oleh Allah dan akan dikumpulkan oleh Allah. Dengan syarat mereka dalam keimanan sama, dalam ketakwaan sama, mereka sama-sama beramal soleh. Tapi kalau beda keimanan, maka tidak akan pernah bertemu di akhirat nanti. Tidak akan pernah bertemu di akhirat nanti. Iya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul saja pun demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam, iya, atau disebutkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan berjumpa
bapaknya Azar. Karena bapaknya Azar itu kafir, pembuat berhala, pembuat patung. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salam tidak akan berjumpa dengan anaknya yang kafir itu, yang konon namanya Kan'an. Yang ketika diajak oleh Nuh untuk naik ke atas perahu, dia tidak mau. Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma, kata dia. Saya akan naik ke gunung supaya bisa menjaga diriku dari air yang besar ini. Nah, dia tidak akan berjumpa dengan anaknya sendiri yang kafir tersebut karena beda iman. Demikian pula Nabi Lut. Nabi Lut tidak akan berjumpa dengan istrinya yang kafir, yang konon namanya Wailah. Yang konon namanya Wailah, istrinya Nabi Lut, yang dia justru bergabung dengan kaumnya Nabi Lut yang kafir kepada Allah. Nah, maka syarat seseorang akan bisa berjumpa dan berkumpul bersama keluarganya di surga nanti, asalkan mereka sama-sama dalam keimanan. Itu syarat pokok. Ya. Mereka sama dalam keimanan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan yang kedua, mereka sama-sama masuk ke dalam surga untuk pertama kalinya. Karena orang masuk surga itu, ada yang masuk surga untuk pertama kalinya, ada yang masuk surga setelah mampir di neraka dulu. Nah, kalau dia mampir di neraka dulu, maka belum berjumpa dengan keluarganya yang masuk surga. Nanti kalau dia sudah dibersihkan dosanya, dibakar di neraka, kemudian sudah bersih, baru dia akan masuk surga, berjumpa dengan keluarganya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Itu syarat seseorang akan berjumpa dengan keluarganya di akhirat nanti, asalkan sama dalam keimanan. Itu syarat pokoknya. Nah, dan mereka sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu keluarga kita yang pertama, keluarga yang asalnya di dunia, yang nanti akan bersama-sama masuk ke dalam surga asalkan ada keimanan. Atau yang kedua, yaitu keluarganya di akhirat. Siapa kira-kira keluarga kita di akhirat? Kalau masuk surga, siapa kira-kira? Hurul 'ain, bidadari. Iya. Itulah keluarga kita di akhirat. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, makanya disebutkan di dalam sejumlah hadis, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga di dalam Al-Quran, bahwasanya penghuni surga akan berjumpa dengan keluarganya, akan bertemu dengan keluarganya minal huril 'ain, yaitu dari kalangan bidadari-bidadari surga. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Artinya, kalau misalnya seseorang di dunia ternyata pasangannya kafir, na'udzubillahi min dzalik, pasangannya tidak beriman, maka kalau dia laki-laki sementara istrinya masuk neraka, maka dia akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Sama halnya kalau misalnya seorang wanita yang dia beriman sedangkan suaminya kafir, maka kelak dia akan dinikahkan dengan bukan bidadara. Dengan apa? Dengan laki-laki penghuni surga. Dengan laki-laki penghuni surga. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Lah Ustaz, bagaimana kalau misalnya istrinya juga beriman dan masuk surga, apa enggak dapat bidadari? Iya, dia dapat bidadari dan istrinya menjadi ratu bidadari. Istrinya di dunia akan menjadi apa? Ratu bidadari. Dan tidak ada lagi kecemburuan pada waktu itu. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, saya tidak mau di surga nanti diduakan. Oh, tidak ada lagi rasa cemburu di surga nanti. Tidak ada lagi rasa dengki, rasa iri. Tidak ada. Dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Dan seorang wanita yang beriman kelak di dalam surga akan Allah jadikan ya ibarat atau bagaikan ratunya bidadari dari bidadari surga. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan terkait dengan hal ini dan mirip dengan ayat-ayat ini ya, tentang masalah hisab, amalan, kemudian kebahagiaan yang mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan hisab yang ringan. Mirip dengan ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya. Mirip dengan ayat tadi kan? Ayat yang ke-7 dari surat Al-Insyiqaq. Maka dia akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Ambillah dan bacakanlah catatan amal perbuatanku ini. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku meyakini bahwa aku akan menjumpai hari perhitungan amal perbuatanku. Maka apa yang dia dapatkan? Perhatikan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Berada dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Dahan-dahan buahnya yang sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan lezat, dengan nikmat, disebabkan karena amal yang telah kamu kerjakan fil ayyamil khaliyah, di masa-masa atau di hari-hari sebelumnya. Ini dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, maka orang-orang yang kembali ke surga dan dia akan menjumpai keluarganya, baik keluarganya di dunia maupun keluarganya di akhirat, dari kalangan bidadari-bidadari surga, maka dia akan memperoleh kenikmatan yang tiada tara. Memperoleh kenikmatan yang tiada tara. Kenapa ikhwani fiddin? Karena salah satu kebahagiaan di dunia ketika seorang itu bisa berkumpul bersama keluarganya. Itu kebahagiaan, ya kan? Coba misalnya seseorang berpisah dari anaknya, itu setidaknya akan muncul kesedihan. Tapi begitu berkumpul bersama keluarganya, begitu nikmatnya, begitu bahagianya. Maka kenikmatan kebahagiaan ini Allah pun akan berikan di akhirat nanti. Kelak mereka-mereka yang beriman pun Allah akan kumpulkan dengan sanak keluarganya. Dia akan berjumpa dengan anak-anaknya ketika di dunia. Dia akan berjumpa dengan orang tuanya. Dia akan berjumpa dengan anak istrinya. Demikian pula saudara-saudarinya, ya, akan berkumpul di dalam surga bersama-sama dia. Asalkan beriman, asalkan sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya para ulama berdalil akan hal ini juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan wa fiha, dan di dalam surga, ma tashtahihil anfus, terdapat kenikmatan yang disenangi oleh jiwa, wa taladdul a'yun, yang bisa dinikmati oleh pandangan mata, wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalam surga itu kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, yang mana keturunan-keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, ya, maka apa yang terjadi?
Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, orang-orang yang seperti ini, na'am, kami akan pertemukan, ya, dengan anak keturunan mereka di mana? Di dalam surga nanti. Akan dipertemukan. Ini dalil yang menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, karena segala kenikmatan di dunia Allah akan berikan nanti di akhirat. Walaupun kenikmatan yang di akhirat itu jauh lebih nikmat lagi. Tidak bisa dibandingkan dengan apa? Kenikmatan yang ada di dunia. Artinya begini, kalaulah kita bisa merasakan kebahagiaan pada saat bisa berkumpul bersama keluarga, itu bahagia, maka lebih bahagia lagi ketika bisa berkumpul di akhirat nanti, berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini berkaitan dengan apa? Keluarganya di dunia. Adapun keluarga di akhirat, keluarga dari kalangan bidadari surga, ini juga disebutkan oleh baginda Nabi di dalam haditsnya. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah menyatakan, inna fil jannati lasuqan, sesungguhnya di dalam surga ada pasar. Ya, pasar surga. Ya'tunaha kulla jumu'atin, yang mana penghuni-penghuni surga akan datang ke pasar surga di setiap Jumat. Jadi jangan dibayangkan pasarnya seperti pasar kita di dunia ini, ya. Enggak, sama sekali enggak ada. Enggak ada. Cuma namanya saja yang sama. Kata ulama, dunia dan akhirat, dunia dengan di surga kenikmatannya itu sama dalam hal nama saja. Sama buah-buahannya. Sebagaimana di dunia ada buah anggur, di surga juga ada buah anggur. Tapi jangan dipikir buah anggur di surga sama dengan buah anggur di dunia. Di dunia ada buah delima, di akhirat, di surga ada juga buah delima. Tapi jangan berpikir buah delima di surga itu sama dengan buah delima di dunia. Beda. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sama dengan pasarnya. Ya, kalau pasar di dunia kita harus beli, kita harus ini. Kalau pasar di akhirat tinggal tunjuk langsung datang. Itu pasar apa? Pasar di akhirat, pasar di surga. Dan semua penghuni surga akan datang ke pasar itu di setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal fatahthur fi wujuhihim wa thiyabihim. Ya, maka tiba-tiba bertiuplah angin dari arah utara, sehingga angin tersebut mengenai wajah-wajah penghuni surga dan pakaian-pakaian mereka. Nah, dengan angin tersebut apa yang terjadi? Fayazdaduna husnan wa jamala. Tiba-tiba, ya, membuat wajah dan pakaian mereka semakin indah dan semakin tampan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa yang terjadi? Fayaqulu lahum ahluhum. Maka berkatalah keluarga mereka kepada mereka. Ketika mereka pulang dari pasar, siapa keluarga mereka di sini? Siapa keluarga mereka? Bidadari surga. Allah katakan mereka keluarganya. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata keluarganya dari kalangan bidadari surga, wallahi, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh engkau wahai suamiku, ya, engkau kembali dengan keindahan dan ketampanan yang lebih daripada sebelumnya. Fayaqulun, maka penghuni surga pun mengatakan kepada istrinya, wa antunna wallah, kalian pun demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Kalian pun bertambah indah dan bertambah cantik lagi. Kata penghuni-penghuni surga. Ini dalam hadits sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, di surga jangankan bersama keluarga, jangankan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman dulu yang ketika dia di dunia berteman, ya, di surga, asalkan dia beriman dan sama-sama masuk surga, akan dipertemukan juga oleh Allah. Karena salah satu kenikmatan juga di dunia ketika apa? Bisa berteman, bisa bersama-sama, berkawan.
Nah, ketika dia di dunia dulu berteman, berkawan, Allah akan pertemukan mereka di dalam surga nanti. Nah, dan di dalam surga mereka akan saling bercanda. Mereka akan saling mengingat apa yang dulu pernah mereka lakukan ketika di dunia. Ya. Disebutkan begitu, bahwasanya penghuni surga akan saling bercengkrama sesama temannya. Kemudian salah satu dari mereka mengingat apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Maka mereka pun tertawa bersama-sama. Subhanallah. Itu keindahan ya, ketika berada di dalam surga. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya kata para ulama, inna suqal jannah huwa makanul liqa lil mu'minin ba'dihim li ba'din. Sesungguhnya pasar surga itu adalah tempat berjumpanya kaum mukminin sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Lisdiyadin na'im bima yajidunahu min ladzatin wa su'dat. Ya, untuk menambah ya kenikmatan yang mereka rasakan, kelezatan yang mereka rasakan, dan mereka bisa berbincang-bincang di dalam surga itu, di dalam pasar surga itu, dan mereka saling mengenal apa yang terjadi ketika mereka hidup di dunia, lalu membicarakan apa yang mereka temukan atau apa yang mereka dapatkan di akhirat. Iya, mereka bertemu setiap Jumat, iya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang mulia tadi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini berkaitan dengan keluarga dari keluarga-keluarga penghuni surga. Ya, di dalam ayat dikatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada surga, menuju kepada keluarganya yang mana? Keluarganya di dunia maupun keluarganya di akhirat nanti. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden. Ini salah satu nama dari nama-nama surga. Ya, surga itu punya nama. Salah satunya Jannatu Adn, yaitu surga Aden. Ya, mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh. Siapa? Bersama dengan nenek moyangnya. Berarti bapak-bapaknya dan terus ke atas, kakek-kakeknya dan terus ke atas. Kemudian pasangan-pasangannya, istri-istrinya, suami-suaminya, ya. Kemudian anak dan cucunya. Ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin bahwa di dalam surga jangankan ketemu dengan bapak, ibu, istri, anak, bahkan ketemu dengan kakekmu, ketemu dengan buyutmu, ketemu dengan nenek moyangmu akan ketemu di sana. Demikian pula kamu akan ketemu dengan anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu, anak cicit dan seterusnya ke bawah. Akan berjumpa dengan mereka. Berdasarkan ini ayat. Karena tidak disebutkan sekedar anak, tapi anak cucunya. Tidak disebutkan bapak, tapi nenek moyangnya sekaligus. Iya. Kemudian kata Allah, sedangkan para malaikat masuk dari tempat-tempat mereka, dari segala pintu. Malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesabaran atas kalian, keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka surga adalah tempat tinggal yang terbaik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seseorang bersama dengan keluarganya, orang tuanya, istri dan anak cucunya di surga. Dan ini adalah dalil ya bahwasanya seseorang itu bisa masuk surga bersama dengan keluarganya. Kata beliau lebih lanjut, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wal ahlin wal abna. Allah kumpulkan mereka bersama dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu dari kalangan bapak-bapak dan nenek moyang mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka.
Ya, mimman huwa saleh, yaitu dari kalangan orang soleh. Lidukhulul jannah minal mu'minin, untuk bisa masuk surga dari kalangan orang-orang beriman. Litaqarra a'yunuhum, agar menjadi bergembira hati mereka. Hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil ala, sampai-sampai ya keluarganya yang berada di derajat surga yang di bawah bisa naik karena ada keluarganya yang berada di atas derajat yang lebih tinggi lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misalnya seseorang ya berada di dalam surga, sama-sama masuk surga. Kan surga itu 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Ketika misalnya keluarganya, salah satu keluarganya berada di surga yang di atas, sedangkan dia di bawah. Nah, yang di bawah ini bisa naik derajatnya gara-gara ada keluarganya di atas. Karena keluarganya pengen supaya yang di bawah ini naik ke atas, sehingga derajatnya ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Di sini dalil menunjukkan betapa beruntungnya orang yang punya keluarga yang saleh. Nah, semakin tinggi derajatnya, ketinggian kesalehannya, maka akan semakin tinggi nanti derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh, kelak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di dalam surganya nanti. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-9 ini, masruran. Ya. Jadi kita sudah tahu mereka kembali ke surga menuju keluarganya yang mana kita sudah tahu, yaitu baik keluarga di dunia maupun keluarga di surga nanti. Kemudian dalam keadaan gembira. Pertanyaannya, gembira karena apa? Ikhwani fiddin, gembira ya karena apa yang sudah mereka dapatkan. Karena di surga tidak ada lagi kesedihan. Kesedihan yang dirasakan oleh dia cukup sudah di dunia. Tangisan yang dulu mereka pernah rasakan hanya ada di dunia. Sedangkan tangisan kesedihan tidak ada lagi di akhirat nanti, yaitu tepatnya di dalam surga nanti. Tidak ada lagi rasa gelisah, gundah gulana, galau, tidak ada lagi. Semuanya adalah kebahagiaan. Semuanya adalah kegembiraan. Nah, inilah yang Allah nyatakan dalam Quran, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami dahulu sebelum ini di tengah keluarga kami merasa takut dengan azab. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah menganugerahkan kepada kami dan melindungi kami dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Dalam surat At-Tur, sesungguhnya kami dahulu sebelum itu kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang maha melimpah kebaikannya lagi maha penyayang. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum ya, maka mereka bahagia karena telah melewati hisab yang mudah. Mereka bahagia karena amal soleh mereka diterima oleh Allah. Mereka bahagia karena dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Mereka bahagia karena terlepas dari siksa api neraka. Mereka bahagia karena telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan keluarganya, bahagia bersama dengan keluarganya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum ya. Sehingga dari sini ya, dari pelajaran yang penting yang kita bisa ambil apa itu? Ya, hendaknya kita mengusahakan untuk masuk surga jangan sendirian. Tapi apa? Masuk surga bersama keluarga. Ya, itu cita-citanya orang beriman. Bukan masuk surga sendirian, tapi masuk surga bersama keluarga. Mungkin enggak masuk surga bersama keluarga? Mungkin enggak? Mungkin ya kan? Ayatnya sudah kita sebutkan tadi. Haditsnya sudah kita sebutkan tadi.
Iya. Tetapi untuk bisa masuk surga bersama keluarga, itu butuh perjuangan. Butuh apa? Butuh perjuangan. Ya, ada syaratnya, ya kan? Ada keimanan yang harus diupayakan, ada kesalehan yang harus ditingkatkan. Nah, dan untuk bisa mempertahankan iman, untuk bisa menjaga kesalehan, ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kita berusaha untuk bisa masuk surga bersama keluarga kita, terutama keluarga inti kita. Siapa keluarga inti kita? Hah? Keluarga inti itu yang disebutkan dalam surat Abasa. Dalam surat apa? Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari tatkala seorang lari dari saudaranya, saudara-saudarinya, wa ummihi wa abi, kemudian dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, kemudian dari istri dan anak-anaknya. Maka keluarga inti kita itu istri, anak, orang tua dan saudara-saudari. Terutama itu keluarga intinya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan lebih khusus lagi keluarga dia yang berada dalam kekuasaannya. Siapa yang berada dalam kekuasaan kita? Siapa? Istri dan anak. Makanya dalam surat At-Tahrim apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri dan anak-anakmu. Karena itu yang bisa dalam kekuasaanmu, ya kan? Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka upayakan untuk bisa masuk surga, jangan sendirian, tapi masuk surgalah bersama dengan keluarga. Nah, untuk bisa masuk surga bersama keluarga, bagaimana caranya? Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Caranya yang pertama menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, tanamkan ilmu pada diri dan keluarga. Makanya menuntut ilmu itu ajak juga keluarga, jangan sendirian. Ya, kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu, hadir di majelis taklim, ajak keluarga kita, semampu kita dan semampu dia. Ada kesempatan untuk bisa datang majelis taklim, ajak keluarga kita juga. Ini ikhwani fiddin. Itu kalau kita mau masuk surga bersama keluarga. Ya. Kemudian jadikan itu motivasi dalam ibadah kita. Motivasi dalam apa? Ibadah kita. Artinya gini, kadang kita perlu ingatkan, ya, pada saat kita menyuruh keluarga kita untuk sholat, pada saat kita nyuruh keluarga kita untuk beribadah, ingatkan dia, kita mau masuk surga sama-sama. Nah, maka ya, tidak cukup hanya sekedar saya yang soleh, ya, tapi kamu juga harus soleh. Ya, anak-anak juga harus soleh supaya bisa masuk surga sama-sama. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Jadikan itu motivasi kuatnya kita dalam beribadah supaya bisa masuk surga sama-sama bersama keluarga. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian jangan lupa berdoa setelah itu. Berdoa supaya bisa masuk surga sama-sama. Nah, ini dari perkara yang kami ingatkan berkaitan dengan ayat yang ke-9 surat Al-Insyiqaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada 3 pembahasan yang kita sebutkan, ya. Yang pertama, wa yanqalibu, dia akan kembali. Pertanyaannya, kembali ke mana? Kembali ke mana? Kembali ke surga. Ila ahlihi, menuju keluarganya. Keluarganya yang mana? Keluarga di dunia maupun keluarga di surga. Kemudian masrura, mereka gembira. Gembira karena apa? Gembira karena mendapatkan keutamaan. Gembira dalam banyak kegembiraan. Gembira karena amalnya diterima, gembira karena dosanya diampuni, gembira karena selepas dari neraka, gembira karena masuk surga, gembira karena berkumpul bersama keluarganya di dalam
surga. Nah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul jannah, memasukkan kita dan keluarga-keluarga kita bersama surga, berkumpul di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.